Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Bapak Syahrial Sadik selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi makro. Eh, sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 5 izin untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Azila Amelia, lalu ada Aulia Ilhamah. Selanjutnya ada Esti Fenista Hawini, ada Hilman Nuraini, dan juga Novia Makfirah Syawalia. Tanpa berlama-lama lagi, aku persilakan kepada presentator pertama untuk memulai. Baik, untuk materi yang pertama itu adalah pengertian inflasi dan deflasi. Inflasi dan deflasi merupakan permasalahan ekonomi yang dapat terjadi baik di negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia. Dinamika dan perkembangan ekonomi yang berdampak pada peningkatan permintaan akan barang dan jasa pada kapasitas perekonomian yang terbatas merupakan salah satu penyebab terjadinya inflasi maupun deflasi. Baik, yang pertama adalah pengertian dari inflasi. Inflasi merupakan kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Umum berarti kenaikan harga tidak hanya terjadi pada satu jenis barang saja, tetapi kenaikan harga itu meliputi kelompok barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Terlebih lagi, kenaikan itu akan mempengaruhi harga barang lain di pasar. Terus-menerus juga berarti bahwa kenaikan harga terjadi tidak sesaat saja. Misalnya kenaikan harga barang seperti gula, telur, dan minyak menjelang hari raya. Ada 3 syarat untuk dapat dikatakan telah terjadi inflasi. Yang pertama, adanya kenaikan harga. Yang kedua, kenaikan tersebut terjadi terhadap harga barang secara umum. Yang ketiga, kenaikan tersebut berlangsung terus-menerus atau cukup lama. Yang selanjutnya adalah pengertian dari deflasi. Deflasi adalah kondisi di mana harga-harga dalam sebuah wilayah atau negara mengalami penurunan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, deflasi adalah peningkatan nilai uang, salah satunya dengan mengurangi jumlah uang kertas yang beredar, dengan tujuan untuk mengembalikan daya beli yang telah mengalami penurunan nilai. Deflasi terjadi karena jumlah uang yang beredar terlalu sedikit, sehingga kemampuan masyarakat membeli barang dan jasa menjadi berkurang. Deflasi bisa menjadi masalah dalam ekonomi karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, membuat orang menunda pembelian, memperlambat investasi, dan menyebabkan pendapatan turun. Tetapi deflasi ini juga bisa terjadi sementara atau justru bermanfaat jika terjadi peningkatan efisiensi yang bisa memberi keuntungan bagi konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Next, kita masuk ke jenis-jenis inflasi dan deflasi. Seperti yang sudah dijelaskan Esti sebelumnya tadi, inflasi itu adalah sebuah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Sedangkan deflasi adalah kebalikannya, yaitu penurunan harga secara umum dalam perekonomian. Nah, jadi jenis-jenis inflasi itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada inflasi berdasarkan tingkat keparahannya yang terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama inflasi ringan, yaitu inflasi dengan kenaikan harga di bawah 10% per tahun. Inflasi ini masih tergolong aman dan bahkan dalam batas tertentu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena menunjukkan adanya peningkatan permintaan. Yang kedua, inflasi ringan, yaitu antara 10 sampai 30% per tahun. Pada tahap ini, inflasi mulai berdampak pada daya beli masyarakat, terutama bagi masyarakat dengan pendapatan tetap. Tiga, inflasi berat, yaitu antara 30 sampai 100% per tahun. Pada kondisi ini, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap nilai mata uang, sehingga cenderung tidak menabung dan lebih memilih membelanjakan uangnya. Selanjutnya, inflasi berdasarkan sifatnya, yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama, inflasi yang merajalela, yaitu kenaikan harga yang terjadi secara perlahan dan stabil dalam jangka waktu yang panjang. Inflasi jenis ini biasanya masih dianggap normal dalam perekonomian. Yang kedua, inflasi menengah,
yaitu kenaikan harga yang terjadi cukup cepat dalam waktu singkat. Harga bisa berubah dalam hitungan minggu atau bulan, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi. Yang ketiga, hiperinflasi, yaitu kenaikan harga yang sangat drastis dan tidak terkendali. Dalam kondisi ini, fungsi uang sebagai alat tukar dan penyimpanan nilai menjadi terganggu. Yang ketiga, inflasi berdasarkan asalnya. Nah, yang kedua itu ada inflasi dalam negeri, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri sendiri. Contohnya itu kayak meningkatnya permintaan masyarakat, kenaikan biaya produksi, atau kebijakan pemerintah seperti pencetakan uang dalam jumlah yang besar. Yang kedua, inflasi dari luar negeri. Ini berasal dari luar negeri dan hal ini terjadi ketika harga barang impor naik, sehingga mempengaruhi harga yang ada di dalam negeri. Jenis inflasi ini biasanya dapat terlihat di beberapa negara yang berkembang serta produksi bahannya menggunakan alat asing. Biasanya negara yang bergantung pada impor lebih rentan mengalami inflasi jenis ini. Next. Yang kedua ada jenis-jenis deflasi yang terbagi menjadi dua, yaitu deflasi sirkulasi dan deflasi strategis. Yang pertama ada deflasi sirkulasi. Yang deflasi ini terjadi karena jumlah uang yang beredar di masyarakat mengalami penurunan, dan hal ini disebabkan oleh kebijakan moneter yang ketat seperti kenaikan suku bunga atau pembatasan kredit oleh bank. Ketika jumlah uang berkurang, masyarakat menjadi lebih sedikit melakukan konsumsi karena daya beli mereka menurun, dan akibatnya permintaan terhadap barang dan jasa pun ikut menurun. Dan karena permintaan menurun, produsen atau penjual akan menurunkan harga agar barang tetap laku terjual di pasar. Dan ini yang menyebabkan terjadinya deflasi. Namun, kondisi ini sebenarnya kurang baik bagi perekonomian karena menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi kita sedang melemah bahkan dalam jangka waktu yang panjang. Deflasi sirkulasi ini menyebabkan resesi, yaitu kondisi di mana pertumbuhan ekonomi menurun secara signifikan. Contohnya itu kayak saat banyak orang kehilangan pekerjaan, mereka tuh akan mengurangi belanja sehingga harga barang ikut turun. Yang kedua, deflasi strategis. Berbeda. Nah, deflasi strategis ini berbeda dengan deflasi sirkulasi. Deflasi ini tidak terjadi karena kondisi ekonomi yang melemah, tapi karena strategi dari pelaku usaha atau perusahaan. Nah, dalam hal ini perusahaan sengaja menurunkan harga produksi. Misalnya kayak memberikan diskon, promo, atau efisiensi biaya produksi. Tujuannya itu untuk menarik lebih banyak konsumen, meningkatkan penjualan, dan dapat bersaing dengan perusahaan lain. Deflasi strategis ini biasanya terjadi dalam jangka waktu yang pendek dan hanya pada produk atau sektor tertentu saja, sehingga tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi secara keseluruhannya. Jadi, meskipun harganya itu turun, belum tentu kondisi ekonomi sedang buruk, karena bisa saja itu bagian dari strategi pemasaran perusahaan. Misalnya itu kayak diskon besar-besaran saat hari besar kayak itu atau promo di supermarket. Nah, jadi perbedaan di antara keduanya itu deflasi sirkulasi terjadi karena faktor ekonomi makro, yaitu berkurangnya uang beredar dan lemahnya daya beli masyarakat. Sedangkan deflasi strategis terjadi karena keputusan perusahaan sebagai strategi bisnisnya. Next ke presentator selanjutnya. Baik, materi selanjutnya itu adalah penyebab inflasi dan juga deflasi. Karena sudah disinggung tadi bahwa inflasi itu merupakan kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terjadi juga secara terus-menerus. Secara umum, di sini penyebab inflasi itu terbagi menjadi dua, yaitu ada inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation dan inflasi dorongan biaya atau cost push inflation. Jadi, penyebab inflasi yang pertama adalah inflasi tarikan permintaan. Di sini, pada penyebab ini biasanya terjadi pada kondisi harga barang dan jasa itu meningkat karena adanya permintaan masyarakat yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah barang yang tersedia di pasar. Dalam situasi ini juga, masyarakat itu memiliki kemampuan dan keinginan
untuk membeli barang dalam jumlah yang cukup besar. Tetapi produsen di sini itu tidak mampu menyediakan barang dalam jumlah yang cukup, maka terjadilah kelangkaan bahan yang menyebabkan harga barang dan jasa itu ikut naik juga. Dan inflasi jenis ini biasanya itu terjadi saat kondisi ekonomi sedang berkembang atau pertumbuhan ekonomi itu sedang meningkat. Jadi di sini ada beberapa faktor penyebab dari inflasi tarikan permintaan. Yang pertama yaitu adalah kenaikan pendapatan masyarakat. Jadi kalau misal pendapatan masyarakat itu meningkat, baik dari gajinya, bonus maupun tunjangan seperti THR, maka daya beli masyarakat juga ikut meningkat. Nah, karena adanya daya beli yang tinggi tadi, masyarakat itu cenderung meningkatkan konsumsinya atas barang dan jasa. Tetapi kalau misal peningkatan permintaan dari masyarakat tadi itu tidak diimbangi dengan peningkatan produksi, maka harga barang dan jasa itu ikut naik juga. Contohnya, karena menjelang hari raya atau setelah hari raya itu masyarakat menerima tunjangan hari raya, maka masyarakat itu pasti memiliki atau meningkatkan konsumsinya atas barang dan jasa kayak baju, makanan, dan lain sebagainya. Jadi, atas permintaan yang meningkat tadi secara bersamaan, maka stok barang atas barang yang dibeli maka akan terbatas atau cepat habis karena penjual itu bisa menaikkan harga. Jadi yang selanjutnya ada faktor penyebab selanjutnya ada faktor musiman atau hari besar. Nah, seperti pada hari raya tadi, kayak pada hari raya atau hari Natal dan Tahun Baru atau hari besar lainnya, pastinya terjadi lonjakan permintaan terhadap barang dan jasa. Nah, kenaikan permintaan ini biasanya terjadi dalam waktu yang singkat dan bersifat sementara. Kalau misalnya produsen itu tidak mampu mengikuti lonjakan tersebut, maka harga akan ikut naik. Contohnya, karena mendekati hari-hari besar, maka harga tiket pesawat, bus, kereta api itu ikut meningkat karena musim mudik dan banyak orang yang ingin berpergian pada waktu yang sama. Selanjutnya ada pertambahan jumlah penduduk, di mana misal ada pertumbuhan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan terhadap barang dan jasa itu meningkat secara terus-menerus. Contohnya nih, pada eh, maaf, contoh nyatanya harga rumah dan kos atau kontrakan di kota besar itu meningkat karena banyak orang yang membutuhkan tempat tinggal seperti kayak pekerja yang merantau dan juga mahasiswa yang merantau. Selanjutnya ada kebijakan moneter yang longgar. Nah, kebijakan moneter yang longgar ini seperti penurunan suku bunga maupun kemudahan kredit. Nah, hal ini itu mendorong masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan pinjaman. Contohnya, banyak orang yang membeli kendaraan maupun rumah karena cicilannya ringan, sehingga permintaan atas kendaraan dan rumah tadi itu pun ikut meningkat dan harganya itu juga naik. Selanjutnya, yang terakhir ada peningkatan pengeluaran pemerintah, di mana kalau misal pemerintah meningkatkan pengeluarannya untuk pembangunan infrastruktur maupun proyek besar, maka harga atas bahan bangunannya ikut meningkat seperti harga semen dan juga permintaan tenaga kerja borongan untuk proyek tersebut. Next slide. Jadi faktor penyebab yang kedua adalah inflasi dorongan biaya. Ini terjadi ketika harga barang naik akibat meningkatnya biaya produksi. Nah, dalam kondisi ini juga produsen itu terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi kenaikan biaya yang mereka keluarkan. Di sini ada beberapa faktor penyebab dari inflasi dorongan biaya. Yang pertama adalah kenaikan harga bahan baku. Kalau misal harga bahan bakunya meningkat, maka biaya produksinya juga ikut meningkat dan dan harga bahan atau harga yang dijualnya itu juga akan meningkat. Contohnya harga roti itu ikut naik karena harga tepung juga meningkat. Selanjutnya ada kenaikan upah tenaga kerja. Kalau misal upah tenaga kerja itu meningkat, eh, maka biaya operasional perusahaan juga meningkat. Nah, kalau tidak diimbangi, maka harga barang juga ikut dinaikkan. Contohnya, harga makanan di restoran itu naik karena biaya gaji pegawai juga yang ikut meningkat. Selanjutnya ada
melemahnya nilai tukar mata asing. Kalau misal nilai tukar rupiah itu melemah, maka harga barang impor juga akan menjadi lebih mahal. Contohnya harga elektronik itu naik karena komponen-komponen atas elektronik tadi itu pastinya impor dan akan menjadi lebih mahal. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah terkait harga. Di sini kebijakannya itu seperti harga BBM, listrik dan lain sebagainya. Eh, kar- Maaf, jadi lanjut. Selanjutnya ada gangguan produksi dan bencana alam. Gangguan produksi ini juga pastinya menyebabkan jumlah barang itu berkurang, sehingga harga barang naik. Contohnya, harga beras ikut naik karena gagal panen akibat adanya bencana banjir. Next slide. Selanjutnya ada penyebab deflasi, di mana sudah disinggung tadi, deflasi itu kebalikan dari inflasi, yaitu adalah penurunan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode tertentu. Yang pertama ada dampaknya, penyebab deflasi yaitu banyaknya produk yang serupa di pasar. Banyaknya produk serupa di pasar. Karena adanya persaingan yang tinggi, akibat produk serupa tadi membuat produsen itu menurunkan harganya agar produknya itu tetap laku. Selanjutnya ada menurunnya permintaan terhadap barang dan jasa. Ketika daya beli dari masyarakat itu menurun, maka barangnya sulit terjual dan untuk barangnya sulit terjual. Maka dari itu di sini produsen itu menurunkan harga atau memberikan diskon diskon besar-besaran karena sepi pembeli tadi. Selanjutnya, ada berkurangnya uang beredar. Nah, ketika masyarakat itu lebih banyak menabung, maka jumlah uang yang beredarnya berkurang. Maka dari itu, sebagai contoh, suku bunga yang tinggi itu membuat masyarakat lebih ingin menabung daripada berbelanja. Yang terakhir ada peningkatan persediaan barang atau overproduksi, di mana di sini barang yang diproduksi itu kalau misal terlalu banyak maka menyebabkan penumpukan stok dan produk yang dijual itu pastinya dengan diskon yang besar karena tidak laku tadi. Selanjutnya, presentator berikutnya. Baik, aku akan lanjut ke dampak dari inflasi dan deflasi. Yang pertama, untuk dampak inflasi itu sendiri. Jadi, inflasi itu kan punya dampak yang kompleks terhadap perekonomian, baik itu dari sisi rumah tangga, perusahaan, ataupun pada pemerintah. Nah, dalam sisi masyarakat, inflasi itu menyebabkan penurunan daya beli karena kenaikan harganya itu tidak selalu diikuti dengan peningkatan pendapatan yang mereka punya. Nah, karena hal ini tuh dirasakan hanya oleh kelompok yang berpenghasilan tetap, misalnya seperti pegawai negeri ataupun karyawan dengan gaji tetap. Karena nilai real dari pendapatan mereka itu menurun. Nah, karena ini tuh pola konsumsi masyarakat itu jadi berubah, yang dimana mereka akan cenderung mengurangi konsumsi barang yang non-primer dan fokus untuk membeli kebutuhan pokok. Kalau hal ini terjadi dalam jangka panjang, maka akan dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Lalu, dari sisi distribusi pendapatan, inflasi ini kan menimbulkan ketimpangan karena dampaknya itu tidak dirasakan secara merata. Jadi, pihak yang punya aset real kayak rumah, properti, ataupun saham itu cenderung lebih diuntungkan karena nilai aset yang mereka punya itu akan meningkat seiring inflasi. Begitu sebaliknya, pihak yang menyimpan kekayaan dalam bentuk uang tunai akan mengalami kerugian karena nilai uangnya itu akan terus menurun. Lalu dari sisi dunia usaha, inflasi itu akan meningkatkan biaya produksi, khususnya jika harga bahan pok bah- maaf, jika harga bahan baku dan upah tenaga kerja itu meningkat. Nah, pada kondisi ini akan menekan margin keuntungan yang dimiliki perusahaan atau yang diterima perusahaan. Kalau perusahaannya itu tidak mampu mengelola ataupun menaikkan harga jualnya secara proporsional, maka keuntungan ataupun profitabilitasnya akan menurun.
Tapi jika harga yang mereka jual itu dinaikkan terlalu tinggi, maka permintaannya juga bisa menurun. Lalu dari sisi makroekonomi, inflasi yang tinggi itu bisa mengganggu stabilitas ekonomi suatu negara. Nah, ketidakstabilan harga ini membuat perencanaan ekonominya jadi lebih sulit, baik itu bagi pemerintah ataupun di sektor swasta. Inflasi itu juga berpengaruh terhadap sektor eksternal yang dimana harga barang dalam negeri itu akan meningkat, yang menyebabkan daya saing ekspor akan menurun dan impornya jadi lebih tinggi. Nah, karena ini, hal ini tuh akan memperburuk neraca perdagangan. Nah, selain itu, saat inflasi tinggi juga, bank sentral itu akan memperketat kebijakan moneter, misalnya dengan menaikkan suku bunga. Dengan kenaikan tersebut, biaya pinjaman itu akan meningkat sehingga konsumsi dan investasi bisa ikut menurun. Next akan lanjut pada dampak deflasi. Nah, deflasi ini kondisi saat harga barang dan jasa mengalami penurunan yang sekilas bisa aja terlihat mungkin kelihatan menguntungkan bagi masyarakat, tapi pada dasarnya itu tuh memberikan dampak serius pada perekonomian suatu negara. Nah, dari sisi masyarakat, deflasi ini akan mendorong perilaku untuk menunda-nunda konsumsi karena adanya ekspektasi bahwa harga harga itu akan terus menurun di masa depan. Nah, akibatnya permintaan agregat itu akan menurun dan aktivitas ekonomi jadi melambat. Lalu pada sisi dunia usaha, deflasi itu berdampak pada penurunan pendapatan dan keuntungan perusahaan. Saat harga jual barang terus menurun, biaya produksi itu tidak turun secara signifikan karena margin keuntungannya akan semakin kecil dan perusahaan dapat mengalami kerugian. Nah, hal ini akan mendorong perusahaan untuk mengurangi produksi dan melakukan efisiensi. Nah, karena dampak dari efisiensi ini, perusahaan itu bisa jadi mengurangi karyawan atau melakukan PHK. Nah, karena PHK ini, maka dampaknya itu akan meningkatkan pengangguran dan akan memperburuk kondisi ekonomi secara keseluruhan. Lalu, deflasi juga berdampak terhadap sistem keuangan, khususnya mengenai utang. Dalam kondisi deflasi, nilai utang itu pun eh, maaf, dalam kondisi deflasi, nilai uang itu meningkat sehingga nilai real utangnya akan jadi lebih besar. Nah, debitur harus membayar utang dengan nilai uang yang lebih tinggi dibandingkan saat mereka meminjam, sehingga beban bunganya itu akan jadi lebih berat dan besar. Sementara itu, eh, si krediturnya ini akan diuntungkan karena nilai pengembalian pinjamannya itu akan meningkat secara real. Pada kondisi ini, akan menyebabkan atau meningkatkan risiko gagal bayar yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas sektor keuangan. Lalu dari sisi makroekonomi, deflasi itu dapat memicu spiral deflasi atau deflationary spiral, yaitu kondisi yang dimana penurunan harga itu menyebabkan penurunan produksi, peningkatan pengangguran, dan juga penurunan pendapatan yang kemudian akan menekan permintaan dan harga. Nah, siklus ini akan sulit dihentikan tanpa kebijakan yang tepat. Maka dari itu, bank sentral biasanya akan menurunkan suku bunga atau meningkatkan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat untuk mendorong konsumsi dan investasi. Selanjutnya, dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam kebijakan mengatasi inflasi dan deflasi. Yang pertama, kebijakan mengatasi inflasi.
Jadi kebijakan yang pertama itu bisa dengan mengurangi pengeluaran pemerintah. Nah, jadi untuk mengatasi inflasi, pemerintah harus mengurangi atau membatasi permintaan akan barang dan jasa. Jadi salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan meninjau kembali anggaran serta mengurangi belanja untuk kegiatan yang tidak mendesak. Nah, lalu yang kedua adalah kebijakan operasi pasar terbuka. Nah, jadi agar jumlah barang yang tersedia dapat meningkat, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang mendukung peningkatan produksi. Nah, jadi ini tuh bisa dilakukan dengan memberikan insentif atau subsidi kepada perusahaan yang mencapai target tertentu. Selain itu, pemerintah juga bisa menurunkan biaya masuk barang impor, maaf, pemerintah bisa menurunkan biaya masuk barang impor untuk meningkatkan pasokan dan mengatasi inflasi. Lalu yang ketiga yaitu penyesuaian tarif pajak. Nah, jadi pada saat inflasi, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak untuk perusahaan serta membatasi konsumsi di kalangan rumah tangga. Pembatasan ini diharapkan dapat menurunkan harga barang dan jasa. Lalu yang terakhir yaitu pengendalian upah. Kenaikan upah yang terlalu cepat dapat mendorong inflasi. Pemerintah dapat bekerja sama dengan serikat pekerja dan pengusaha untuk menetapkan kebijakan upah yang wajar dan sesuai dengan produktivitas ekonomi sehingga mengurangi tekanan inflasi. Nah, lanjut ke kebijakan mengatasi deflasi yang pertama yaitu implementasi kebijakan moneter. Nah, jadi untuk mengatasi deflasi, pemerintah itu seharusnya menerapkan kebijakan moneter. Bank sentral perlu menetapkan aturan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dan menstabilkan ekonomi. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan menurunkan suku bunga sehingga masyarakat lebih memilih untuk berinvestasi daripada menyimpan uang di bank. Lalu yang kedua itu adalah memberikan bantuan sosial kepada kelompok rentan. Nah, jadi salah satu akibat dari deflasi adalah penurunan kemampuan beli masyarakat. Oleh sebab itu, bantuan sosial sangat krusial bagi kelompok dengan pendapatan rendah. Ketika kemampuan beli masyarakat meningkat, konsumsi akan turut naik kembali dan berperan dalam memacu pemulihan ekonomi. Upaya-upaya di atas bertujuan untuk memulihkan keseimbangan ekonomi dan mencegah dampak deflasi yang lebih serius. Nah, lalu yang terakhir adalah penyesuaian tarif pajak. Nah, ini tuh sama seperti inflasi tadi, cuman bedanya kalau saat inflasi itu kan pemerintah itu dapat menaikkan tarif pajak. Nah, kalau deflasi ini tuh pemerintah perlu menurunkan tarif pajak agar perusahaan berani berinvestasi dan menjalankan aktivitas bisnis yang pada akhirnya akan memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat. Itu saja dari aku akan menyerahkan ke moderator. Baik, karena pemaparan materi dari kami sudah selesai, kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung raise hand. Baik, untuk Nur Hasanah bisa diketik ataupun on mic. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Sa- Perkenalkan, nama aku Nur Hasanah dengan NIM 24 10 31 32 258. Tadi kan ada disebutkan berdasarkan tingkat inflasi tadi, ada inflasi sedang yang sangat berdampak nih bagi masyarakat berpenghasilan tetap. Nah, lalu menurut kalian nih, strategi apa yang paling efektif bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap ini untuk menjaga stabilitas keuangan dan daya beli di tengah inflasi tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa dikirimkan di grup pengantar ekonomi makro. Selanjutnya, untuk Hanisa bisa on mic ataupun diketik. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama aku Hanisa dengan NIM 2410 3131 20027. Aku mau bertanya, nah, dalam makalah kalian tuh disebutkan bahwa inflasi dan deflasi dijelaskan melalui teori klasik, seperti demand pull dan cost push. Namun, fenomena di Indonesia justru menunjukkan adanya deflasi di tengah inflasi tahunan yang rendah. Apakah hal ini menunjukkan bahwa teori tersebut sudah tidak sepenuhnya relevan dalam menjelaskan kondisi ekonomi modern? Lalu, menurut kalian, pendekatan apa yang lebih tepat untuk menjelaskan fenomena tersebut? Itu aja. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Lalu lanjut Ersa Januarti. Baik, perkenalkan nama aku Ersa Januarti dengan NIM 24103131200017. Jadi, jika terjadi deflasi, terjadi akibat overproduksi atau peningkatan persediaan barang, misalnya pada komoditas pangan atau fenomena diskon besar di e-commerce, menurut kalian langkah apa yang paling tepat untuk mengatasi kondisi tersebut? Apakah lebih fokus pada mengendalikan jumlah produksi, mendorong permintaan, atau kombinasi antar keduanya? Dan bagaimana dampak dari pilihan tersebut terhadap kondisi perekonomian secara keseluruhan? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Bapak, mohon maaf, izin bertanya. Ini untuk sesi tanya jawab, apakah 3 orang saja atau Bapak atau tiga? Ini ada 4 orang Pak yang mau nanya. Ini 3 aja atau boleh nambah lagi 1 Pak? Izin masuk, aku mau bertanya. Mohon maaf, aku kada bisa raise hand. Jadi aku langsung bertanya aja lah. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Depi Aprilia dengan NIM 24103132200083. Jadi ekonomi itu kan membutuhkan konsumsi untuk mendorong pertumbuhan, tetapi di sisi lain konsumsi berlebihan bisa memicu inflasi dan mengganggu stabilitas harga. Nah, jadi di dalam kondisi ini apakah masyarakat seharusnya didorong untuk lebih konsumtif demi pertumbuhan ekonomi atau justru hidup lebih hemat untuk menjaga stabilitas jangka panjang? Lalu dari sisi kebijakan, apakah pemerintah sebaiknya memprioritaskan pertumbuhan ekonomi atau stabilitas harga, dan apakah kedua kedua tujuan tersebut sebenarnya bisa dicapai secara bersamaan? Itu aja, makasih. Terima kasih Devi atas pertanyaannya. Bisa langsung ketik di grup WA. Karena waktu Zoom-nya mau habis, jadi kami izin berdiskusi terlebih dahulu lah. Nanti kami akan lanjut kirim link untuk jawab pertanyaan. Terima kasih. Oke, aku di sini izin menjawab pertanyaan dari Narhasana. Tadi kan pertanyaannya berdasarkan tingkat inflasi tadi. Tadi ada inflasi sedang yang sangat berdampak bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap. Lalu menurut kalian, strategi apa yang paling efektif bagi masyarakat berpenghasilan tetap untuk menjaga stabilitas keuangan dan daya beli di tengah inflasi? Nah, untuk masyarakat yang berpenghasilan tetap itu perlu mengelola keuangannya secara disiplin dan lebih memprioritaskan kebutuhan utama dan menekan pengeluaran yang tidak penting. Bisa juga kayak mengalokasikan sebagian pendapatannya itu ke investasi yang mampu menjaga nilai uang dari inflasi, serta harus menyiapkan dana darurat untuk menghadapi kepastian. Seperti itu, Nur Hasanah. Apakah bisa dipahami? Bisa, terima kasih, Ilma. Baik, aku akan menjawab pertanyaannya Ersa. Jika deflasi terjadi akibat overproduksi atau peningkatan persediaan barang, misalnya pada komoditas pangan atau fenomena diskon besar di e-commerce, menurut kalian apa yang paling tepat untuk mengatasi kondisi tersebut? Apakah lebih fokus pada pengendalian jumlah produksi, mendorong permintaan, atau kombinasi keduanya? Dan bagaimana dampak dari pilihan tersebut terhadap kondisi perekonomian secara keseluruhan? Baik, kalau dari pertanyaan itu menurutku langkah yang paling tepat itu adalah menggunakan kombinasi antara keduanya, pengendalian produksi dan peningkatan permintaan. Jadi bukan hanya fokus pada salah satunya gitu. Dan untuk dampak dari pemilihan langkah tersebut itu yang pastinya stabilitas harga dapat terjaga, terus juga produksi tetap berjalan, dan perekonomian secara keseluruhan dapat pulih serta tumbuh secara berkelanjutan.
Dari langkah ini juga pengangguran bisa ditekan, terus juga pertumbuhan ekonomi kembali naik. Untuk Ersa, apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih Hesti. Izin menjawab pertanyaan dari Hanisa. Jadi, pertanyaannya adalah dalam makalah disebutkan bahwa inflasi dan deflasi itu dijelaskan melalui teori klasik seperti demand pull dan cost push. Namun fenomena di Indonesia justru menunjukkan adanya deflasi di tengah inflasi tahunan yang rendah. Apakah hal ini itu menunjukkan bahwa teori tersebut sudah tidak sepenuhnya relevan dalam menjelaskan kondisi ekonomi modern? Lalu pendekatan apa yang lebih tepat untuk menjelaskan fenomena ini? Jadi, fenomena deflasi bulanan di tengah inflasi tahunan yang rendah itu tidak menunjukkan kalau teori klasik seperti demand pull dan juga cost push itu sudah tidak relevan, tetapi lebih menunjukkan kalau teori tersebut belum cukup untuk menjelaskan dinamika ekonomi modern yang lebih kompleks. Teori klasik itu masih dapat menjelaskan penyebab utama inflasi dari sisi permintaan dan biaya, namun cenderung bersifat umum dan kurang mampu menangkap perubahan harga dalam jangka pendek. Oleh karena itu diperlukan adanya pendekatan yang lebih lengkap seperti analisis inflasi berdasarkan komponennya, yaitu inflasi inti, inflasi harga bergejolak, dan juga inflasi harga yang diatur pemerintah. Dan komponen tadi itu digunakan oleh Bank Indonesia untuk dianalisis. Selain itu juga pendekatan ekspektasi inflasi dan model ekonomi modern seperti New Keynesian juga lebih relevan karena mempertimbangkan perilaku masyarakat, rigiditas harga, serta kebijakan moneter. Dengan adanya kombinasi ini, fenomena inflasi dan juga deflasi dapat dijelaskan secara lebih akurat. Apakah sudah menjawab, Hanisa? Hmm, Baik, sepertinya sudah ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya aku akan menjawab pertanyaan dari Devi Aprilia. Pertanyaannya itu, ekonomi kan membutuhkan konsumsi untuk mendorong pertumbuhan, tetapi di sisi lain konsumsi berlebihan bisa memicu inflasi dan mengganggu stabilitas harga. Jadi di dalam kondisi ini, apakah masyarakat seharusnya didorong untuk lebih konsumtif demi pertumbuhan ekonomi atau justru hidup lebih hemat untuk menjaga stabilitas jangka panjang? Lalu dari sisi kebijakan, apakah pemerintah sebaiknya memprioritaskan pertumbuhan ekonomi atau stabilitas harga dan apakah kedua tujuan tersebut sebenarnya bisa dicapai secara bersamaan. Nah, jadi menurutku kondisi ini tuh tidak harus dipilih salah satu, tetapi lebih kepada menjaga keseimbangan antara konsumsi dan stabilitas ekonomi. Nah, karena dari sisi masyarakat tidak perlu menjadi terlalu konsumtif, tetapi juga tidak harus menjadi terlalu hemat secara berlebihan. Jika masyarakat terlalu konsumtif, hal tersebut dapat memicu inflasi karena peningkatan permintaan yang tinggi. Nah, sedangkan jika terlalu hemat, justru dapat menurunkan permintaan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, yang paling tepat adalah menerapkan pola konsumsi yang rasional dan bijak, yaitu tetap memenuhi kebutuhan tanpa berlebihan. Dan lalu dari sisi kebijakan, pemerintah itu juga tidak bisa hanya memprioritaskan pertumbuhan ekonomi atau stabilitas harga saja. Jika terlalu fokus pada pertumbuhan, risiko inflasi akan meningkat. Sedangkan jika hanya fokus pada stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi itu bisa melambat. Oleh karena itu, pemerintah harus menyeimbangkan keduanya melalui kebijakan yang tepat. Nah, jadi lalu pada dasarnya pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga bisa dicapai secara bersamaan. Meskipun tidak mudah, hal ini tuh dapat dilakukan dengan menjaga inflasi tetap rendah dan stabil, serta mendorong pertumbuhan secara bertahap. Dengan demikian, jadi kunci utama dalam kondisi ini itu adalah keseimbangan baik dari sisi masyarakat maupun pemerintah agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Untuk DP apakah bisa dipahami? Bisa dipahami, makasih. Oke, baik, makasih. Baik, karena semua pertanyaan telah terjawab, maka aku akan lanjut ke kesimpulan.
Jadi, kesimpulannya, inflasi dan deflasi merupakan fenomena penting dalam perekonomian yang mempengaruhi stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat. Inflasi menyebabkan penurunan daya beli dan dapat menimbulkan ketimpangan jika terjadi secara berlebihan, sedangkan deflasi dapat memperlambat aktivitas ekonomi, menurunkan produksi, dan juga meningkatkan pengangguran. Nah, kedua kondisi ini punya dampak yang luas sehingga perlu dikendalikan dengan kebijakan yang tepat dan akurat. Oleh karena itu, peran pemerintah dan Bank Indonesia sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi agar pertumbuhan tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Demikian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Kami mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.